Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Kita berkumpul di acara Kultum Ramadan yang pada hari kedua Ramadan pada tahun 1443 Hijriah. Semoga yang berkumpul kita pada hari ini membawa manfaat dunia dan di akhirat. Amin. Pada hari ini kita akan menyaksikan kultum yang akan disampaikan oleh guru kita, pembimbing kita, ayahanda kita, oleh Dr. Eko Agus Subagio, spesialis bedah saraf konsultan. Dan untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Dr. Eko untuk menyampaikan kultumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma khata bihi nufa wa khata bi qalam wa ahsahu kitabu wardallahu man sadatina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali wa ni sahabati ajma'in wa ni tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para keturunannya sampai akhir zaman, dan juga kepada orang-orang yang mengikutinya. Kita doakan juga kepada para guru-guru kita, guru daripada para guru-guru kita, dan para ulama yang sudah menuliskan kitab-kitab, dan para cendekiawan yang juga sudah menuliskan ilmu pengetahuan yang sampai kepada kita. Juga tidak lupa kepada kedua orang tua kita, kedua orang tua daripada kedua orang tua kita, dari semua karib kerabat kita, dari semua umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan barakah Ramadan ini, pahala kasih sayang Allah melimpah kepada kita semua. Pada kultum kali ini, izinkan saya mengajak yang pertama untuk bersyukur. Bersyukur karena kita berjumpa dengan Ramadan. Kita hendaknya bersyukur dengan rasa gembira. Ada rasa gembira di dalam hati. Karena kita berjumpa dengan Ramadan. Sebagai orang yang beriman, perjumpaan kita dengan Ramadan itu bukanlah perjumpaan yang tidak sengaja, bukan. Akan tetapi, marilah kita merasakan kasih sayang Allah yang sampai kepada kita, di mana anugerah Ramadan ini sebagai suatu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah melihat kepada kita, hambanya ini, lalu dengan kasih sayangnya Allah memasukkan kita semua bertemu dengan Ramadan, sehingga dengan demikian kita akan mendapatkan berkah, barakah, kemanfaatan dan ibadah Ramadan ini insyaallah.
Dikatakan dalam surah Yusuf, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang ke-58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan kurnia Allah dan rahmatnya. Bi fadlillah. Dikatakan fadlillah ini apabila kita merujuk kepada kitab Ad-Durrul Mastur karya Imam Jalaluddin As-Suyuti, dikatakan di sana bi fadlillahi adalah agama Islam. Dengan masuknya kita ke dalam agama Islam, kita mestilah bersyukur. Bersyukur. Dan salah satu ajarannya yaitu dan berupa suatu anugerah yang sampai kepada kita sekarang yang kita tunggu-tunggu yaitu berupa Ramadan. Wa bi rahmatihi, dan dengan juga rahmah kasih sayang Allah. Rahmatuhu di sini merujuk kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi dalam surah Yunus ini bahwa dengan kita masuk dalam agama Islam dan kita berasulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu mestilah kita bergembira. Bergembira. Karena apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Itu merupakan lebih baik daripada apa-apa yang kita kumpulkan dalam kehidupan dunia ini. Nah, begitu. Mudah-mudahan kita bisa mengerti hal ini dan kita bisa bersyukur bahwa kita menjadi penganut agama Islam yang berasulkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah itu amat sayang cintanya kepada kita. Laqad ja'akum rasulaihi ma'anitum harisun 'alaikum. Dan selanjutnya saudara-saudara sekalian, Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'aniyati dhif. Qala Allah azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzim bih. Setiap amal Ibnu Adam akan dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Lalu Allah berkata kecuali saum, puasa, karena puasa itu hanya bagiku dan aku akan menentukan balasannya. Balasannya tentunya salah satunya adalah surga. Surga. Bagaimana surga tadi dikatakan? Inna fil jannah minhu darajah. Adallahu lil mujahidina fi sabilillah ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ard. Sesungguhnya dalam surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang berjihad fisabilillah, di mana jarak derajat satu dengan yang lainnya itu sama dengan derajat antara langit dan bumi. Dikatakan apabila kita insya Allah ada salah satu di dalamnya, maka penghuni surga yang di bawahnya akan melihat penghuni surga yang di atasnya itu bagaikan bintang yang berjalan. Dia merasa bahwa dirinya sudah diberikan semua kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa tidak ada suatu kenikmatan lagi yang lebih tinggi daripada itu. Lalu dia melihat saudaranya yang ada di surga yang lebih atas, lalu dia berkata dalam hati, kenikmatan apa yang diberikan kepada saudara-saudara yang ada di langit yang lebih atas. Subhanallah. Karena itu wajiblah kita bersyukur di sini, karena dengan bersyukur
La in syakartum la azidanakum. Dengan bersyukur kita akan ditambahkan kenikmatan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surah Hadid, surah 57 ayat 21 dikatakan di sana suatu seruan, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard. Berlomba-lombalah kamu mendapatkan ampunan daripada Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, di sini kita sekarang berpuasa. Mari kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan daripada Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, dan niscaya Allah akan memberikan balasannya berupa surga seluas langit dan bumi. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, setelah kita bersyukur, maka salah satu ucapan syukur yang keluar dari hati itu mestilah diejawantahkan kepada suatu aktivitas amal. Begitu. Salah satu konsekuensi, dan itu merupakan suatu konsekuensi yang logis. Karena seseorang yang beriman, lalu dia bersyukur, maka dia akan mengerjakan sesuatu hal yang baik-baik sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dikatakan di surat Taubah, dikatakan di sini, wa qul i'malu, kerjalah kamu, beramalah kamu, niscaya Allah akan melihat amalmu, dan juga Rasulnya, dan juga orang-orang yang beriman. Jadi, marilah kita beramal dalam kebaikan. Apabila kita tidak bisa melihat Allah yang sebetulnya melihat kita, dan apabila kita tidak merasakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga akan dilaporkan akan amal-amal kita, marilah kita melihat orang-orang mukmin di sekeliling kita, saudara-saudara kita. Sesungguhnya mereka melihat amalan kita juga. Nah, begitu. Mudah-mudahan ini membawa suatu kebaikan bagi kita. Mereka adalah saudara-saudara kita yang di mana pandangan mereka itu memberikan nasihat kepada kita untuk bersama-sama berbuat sesuatu kebaikan. Di dalam suratul Kahf yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, apabila kita nanti masuk surga, insya Allah dimasukkan ke sana. Lalu suatu saat Allah akan memberikan tambahan fadilahnya, yaitu apa? Akan diperlihatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Seorang masyayikh mengatakan, sesungguhnya apabila kita berdoa kepada Allah, maka janganlah kita hanya berdoa untuk masuk ke dalam surga. Karena surga ini sesungguhnya makhluk juga. Tapi yang kita inginkan adalah supaya kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh dan jangan mensekutukan Allah dengan segala sesuatu. Maka mudah-mudahan segala amalan kita sekarang sedang belajar sebagai PPDS, hendaklah dimulai ini dengan suatu niatan yang benar, di mana niatan ini hanya untuk dalam rangka mencari ilmu untuk kebaikan dan kemuliaan Islam, maka dengan demikian kita akan dimasukkan kepada orang-orang yang mengerjakan saudara kalian sekalian bahwa suatu berita dari suratul Ahqaf, orang-orang soleh dia berdoa kepada Tuhannya, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, wahai Tuhanku, berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai limpahkan aku bersyukur atas, limpahkan petunjuk agar aku dapat mensyukuri atas nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Diteruskan,
wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucu. Kebaikan amal soleh yang kita kerjakan itu sesungguhnya akan sampai kepada anak cucu-cucu kita. Begitu menurut surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15 ini. Di dalam suratul Kahfi dikatakan di sana ada suatu cerita, wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma shalihah. Dikatakan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam itu membangun suatu tembok jidar milik kedua orang anak yatim. Nah, begitu. Dikatakan oleh Sayyidina Jibril, Sayyidina Nabi Khidir, wa kana abuhuma sholihan. Jadi kedua orang anak yatim ini mendapatkan kebaikan karena apa? Karena orang tua mereka itu soleh. Dan dikatakan dalam suatu riwayat Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dikatakan kedua orang tuanya itu 7 turunan di atasnya. Begitu. Coba kita bayangkan kasih sayang Allah di sini, bahwa seseorang orang tua yang soleh itu bisa memberikan barokahnya sampai pada anak cucunya. Allahu a'lam bishawab. Karena itulah saya kutipkan dari Al-Hikam 208 dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari, al-lima qillatan nuhudil ibadi illa mu'amalati fa'aujaba alaihim wujudu ta'atih fasaqahum ilaiha bisalasil al-ijab ajaba rabbuka min qaumi yasaquna ilal jannah bisalasil. Allah mengetahui kurang semangatnya hamba untuk mengerjakan ketaatan berupa amal-amal soleh, maka diwajibkan kepada mereka sebagaimana puasa ini. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, begitu. Tidak ada khiyar lagi, tidak ada pilihan kecuali kita menjalankan kewajiban ini. Maka dikatakan di sini, ajaba rabbuka min qaumin. Tuhanmu takjub dengan suatu kaum yang seperti kita ini ditarik masuk surga dengan rantai kewajiban. Nah, seperti itu. Subhanallah. Inilah bentuk daripada kasih sayang Allah yang memaksa kita dengan rantai kewajiban untuk masuk ke dalam surganya, seluas langit dan bumi. Selanjutnya di makalah yang 209 dikatakan di sana, aujaba alaika wujuda khidmatihi wa ma aujaba alaika illa dukhulul jannati. Allah mewajibkan kepadamu berbuat taat, padahal yang sebenarnya hanya mewajibkan kamu untuk masuk ke dalam surganya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa merasakan kasih sayang Allah di sini, merasakan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan ajaran-ajaran yang sampai kepada kita, kita bisa merasakan segala kemuliaan Islam, rahmah dan kasih sayang Allah, dan betapa Rasulullah cinta kepada kita, karena semua yang diwajibkan ini, semua yang disuruhkan, tidak ada suatu kewajiban kecuali untuk masukkan kita ke dalam surga. Karenanya lah kita juga beramal di sini, beramal sesuai apa yang disuruhkan. Saya rasa di penghujung pertemuan kali ini sudah menit ke-18, di sini dikatakan saya akan menyampaikan doa seorang badui. Doa seorang badui yang sangat indah. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubi wa rahmatuka adja indi min amali. Ada seorang badui masuk kepada, tidak mengetahui Rasulullah ada di dekatnya. Lalu dia berdoa, ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku.
rahmat-Mu lebih aku harapkan dari amalan-amalanku. Karena bagaimana kita hamba yang lemah dan penuh kesalahan itu pantas untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Badui ini berdoa. Begitu Badui ini berdoa. Lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan kepada kita dari Habib Umar bin Hafiz, tidaklah seorang hamba berdoa dengan doa ini 3 kali melainkan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair. Sampai di sini insyaallah aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan betapa dahsyatnya nikmat Allah yang diberikan. Dan marilah kita bersama-sama dalam berlomba-lomba mencapai kebaikan di bulan Ramadan ini untuk bisa menggapai surganya. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi pelajaran buat kita semua, dan kami panitia undur diri. Apabila ada kata atau ucapan yang salah, mohon dimaafkan. Marilah kita tutup acara Kultum Ramadan hari ini dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tohar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Riko. Prof. Tohar sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dr. Sahudi sehat, Dok? Alhamdulillah sehat.